Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana ani tafaruqi wal uzwan amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan tidak bosan karena ini permintaannya semakin banyak, ya. Permintaannya semakin banyak dan komentarnya juga semakin banyak. Ya, berawal dari Teh ya. Umayyah itu adalah TPD di Kawali tapi rumahnya di mana? Di Panawangan. Kemudian Budiah dari kelurahan di Purwakarta yang sedang melaksanakan tugas latihan diklat tim 4 begitu. Jadi Posyandu ini sudah mulai ngetren. Jadi bagaimana ketika PPKIPM, bagaimana ketika stunting. Tapi sebelum itu Aki akan bercerita dulu. Nah, daripada nih pindahnya ke Pak Ahmad Heriawan gubernurnya, di situ mendapat porsi perhatian yang cukup lumayan. Yang pertama, Pak Aher dengan tim penggerak PKK-nya, Bu Neti, itu membuat pendamping Posyandu. Mengangkat di honoran. Jadi pendamping Posyandu ada di tiap kecamatan. Bayangkan kalau seluruh Jawa Barat itu kan 600-an lah sekitar itu ya kecamatannya. Kali berapa honornya? Itu yang pertama. Jadi perhatian terhadap Posyandunya tinggi. Latihan-latihan Posyandu itu kader di Pakuan, di kantor PKK itu sering ya. Yang kedua yang juga cukup bagus adalah zamannya Pak Aher itu adalah ada biaya revitalisasi Posyandu. Nah ini revitalisasi Posyandu. Dan itu ratusan miliar. Tidak usah Aki sebut berapa ya. Tapi Aki juga tahu. Karena mengikuti perkembangan, mengikuti rapat. Nah di situ Aki sudah mulai jadi di Jawa Barat pulang dari pusat. Jadi mengangkat tim penggerak tim pendamping Posyandu. Kemudian Aki juga mengusulkan kepada Pak Aher karena kekurangan tenaga di lapangan minta supaya ditambah. Kata Pak Aher itu bukan kewenangan kita, kewenangan pusat lah Pak. Yang penting kewenangan kita, apa yang bisa kita bantu kerjasamanya. Akhirnya lahirlah TPD, tenaga penggerak desa. Di samping itu juga ada dilatih lagi motekar, motivator keluarga sejahtera. Ya, motivasi kerasa sejahtera sampai sekarang itu masih ada ya. Dan ya memang pada saat Pak Ridwan Kamil TPD dikurangi, kemudian pendamping Posyandu diganti menjadi pendamping Posyandu juara ya. Itu kan perkembangan saja. Tapi ini Pak Aher ini benar-benar perhatiannya. Yang selamak seluduknya itu adalah Bu Neti. Kita tahulah Bu Neti bagaimana sampai ke melatih Posyandu di kecamatan aja mau beliau datang kalau diundang. Itulah ya hebatnya. Nah di zaman itu tetap aja bahwa kita itu hanya satu pihak yang diurus tuh kader aja. Jadi pemberdayaan masyarakatnya kurang. Nah dari situ maka pemerintah mulai berpikir di pusat, yaitu berpikirnya bahwa sekarang itu tidak tercapai slogan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat itu tidak tercapai. Walaupun tiap gubernur terus tajam ke bawah. Nah akhirnya pusat merubah tagline itu dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat menjadi Posyandu sahabat masyarakat. Itu sekitar tahun 2018-an ya gitu. Nah Posyandu masyarakat juga nggak jelas juga. Nggak jelas juga yang disebut Posyandu sahabat masyarakat itu yang mana. Karena di Permendagri nomor 8 tahun 18 itu masuk Posyandu itu pada LKD, Lembaga Ketahanan Desa ya. Ya kan ada 6. Yang pertama adalah LPM, ya, RT RW, yang ketiga PKK, Karang Taruna, Posyandu, itu kurang lebih yang masuk ke Lembaga Ketahanan Desa. Itu sampai sekarang mungkin masih jalan. Tapi tetap aja kita susah ini. Yang ini. Nah akhirnya diganti dengan Posyandu sahabat masyarakat. Aki sering diminta. Apa sih makna Posyandu sebagai masyarakat? Gak jelas. Makanya ini yang tidak bisa menerjemahkan di desa.
Aki sering diminta latihan apa ini ya? Ini buatan Aki aja. Jadi Posyandu sebagai sahabat masyarakat dibagi masyarakat menjadi 3 peranannya di dalam Posyandu. Begitu, ini 3 peranannya. Yang pertama adalah Posyandu, masyarakat sebagai pengelola Posyandu. Di situ ada kepala desa, ada dan pusat segera membuat yang disebut dengan ketua Pokja Posyandu itu adalah Sekdes. Itu SK. SK dari pusat. Sebenarnya pusat tidak terlalu salah sih ya. Hanya di dalam menjabarkan kita itu di kabupaten kota itu. Jadi gitu aja lah gitu. Gambar di area atas saja. Inovasi kreativitas. Baru nanti setelah ada di stunting kalau keburu kita baru itu kreativitasnya di Posyandu itu semakin meningkat. Jadi pada saat Sekdes menjadi ketua Pokja Posyandu itu hanya sekedar sebagai laporan dan lain sebagainya. Data-data pun di desa di ruangan Sekdes juga di beberapa desa dan mayoritas tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, kadang-kadang ditanya juga ya sekarang lah. Pertama kali itu tidak cepat sosialisasinya. Kalau sekarang ketua Posyandu itu siapa? Pokjanya di desa. Ada yang tahu satu Sekdes. Kebanyakan tidak tahu. Kalau Posyandu itu siapa dinasnya yang menangani? Dinas kesehatan aja. Jadi ini memasyarakatkan tentang pemberdayaan itu yang agak angel panjangnya ceritanya. Aki nyebut bahwa ada, kata Aki, ada 3 fungsi masyarakat di Posyandu. Yang pertama adalah sebagai pengelola. Pengelolanya Kades, Sekdes, RT RW, kader itu adalah pengelola Posyandu. Dia yang mengelola, dia yang melaksanakan. Itu masyarakat yang pertama. Yang kedua masyarakat sasaran. Siapa masyarakat sasaran itu? Yaitu balita, bumil, pasangan usia subur, remaja, lansia. Itu yang menjadi sasaran Posyandu. Nah yang ketiga masyarakat pendukung atau pendorong atau masyarakat partisipan itu, yaitu adalah masyarakat umum yang tidak ada kaitannya dengan Posyandu, tapi dia masih memberikan sumbangan pemikiran, sumbangan harta, harti, tenaga. Itu Aki. Itu pun karena Aki saja. Di beberapa daerah yang Aki itu kan ya mulailah ada pengertian dan lain sebagainya. Tapi yang lainnya masih sudah aja. Karena apa sih? Bangsa kita ini sekarang bagaimana instruksi dari atas. Jadi kalau diberi pengembangan, kata Aki kalau ngundang Aki mah bukan cerita tentang instruksi, juklak juknis. Tapi inovasi, pengembangan, bagaimana teknik-teknik melaksanakan program. Ya ada. Gak ini atulah dayang digugunya dari atas gitu-gitu sehingga perkembangan itu susah sekali ya. Padahal Aki waktu di Ciamis, waktu kita dengan PPK IPM, nah ini dikembangkan ya dengan lagu-lagunya, dengan segala macam Posyandu itu bagaimana itu dilaksanakan ya. Tapi ya tidak banyak lah ya. Orang-orang provinsi aja. Aki pernah di PPK IPM itu membawa rombongan dari Rancah. Dia bagus-bagus suaranya, cuman nenek-nenek gitu. Udah, kadar Posyandu mah itu aja. Itu tampil di Sabuga, di yang dekat ITB itu ya, di Babakan Siliwangi, Gedung Sabuga. Itu lalu ditampilkan. Malah dia ngoceh. Cik, atulah ini tekan di provinsi, jangan seperti di desa. Begitu Pak, itu tim provinsi yang ngomong kayak gitu tuh. Itu ya, setelah Aki baru ngomong, kok jangan begitu. Yang kita makan setiap kali kita pertemuan, atau termasuk gaji kita, termasuk kita itu adalah honor-honor perjalanan dinas. Ini dihalalkannya itu sama nenek-nenek itu yang ada di desa. Sampai begitu baru dia, Kang atuh heureuy we. Heureuy melihat Aki bener serius. Aki kalau marah beneran gitu. Jadi teman-teman Kang heureuy lah begitu. Jadi maunya itu adalah artis gitu. Apa sih hubungannya? Kan sekarang itu begitu. Rapat balita kurang gizi. Rapatnya di hotel. Uangnya menang. Makannya enak. Jadi yang gembrot siapa? Yang gembrot orang rapat. Tetap aja balita mah adalah kurang gizi. Begitu kata Aki begitu ya malum Aki lah ngomongnya suka kemana karena. Jadi begitu sampai dengan Pak Aher
itu perhatiannya khusus tentang posyandu itu ada dua ya, sekali lagi dua programnya. Satu, mengangkat pendamping posyandu, dikasih honor itu jutaan itu ya. Yang kedua motekan, itu bagus. Tapi tetap aja bahwa pemberdayaan pusat mengganti dari posyandu dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat menjadi posyandu sahabat masyarakat. Bagaimana sekarang posyandu di stunting? Tunggu besok terakhir ya. Ini yang paling seksi kata Aki bilang, yang ditanyakan oleh CUUM dari Kawali. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.